di sini, keluarga kita dan para keturunan kita semuanya berada di jalan yang akhir hayat. Baik para jemaah sekalian, mari kita buka dalam kajian dalam semalam kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak dan kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas jasmani yang telah tadi mengucapkan selamat pagi yang berkepatan dengan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah tadi dibaca kita yang mendengarkan dan yang membacanya pula sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tema kajian kita pada malam hari ini yaitu tafsir Quran surat Al-Fil. Insyaallah pada malam hari ini akan dibawakan oleh guru kita yaitu Ustaz Dr. Ahmad Murad SMA. Dan beliau telah berada di sekitar di belakang kita. Dan kajian ini pula bisa disaksikan oleh jemaah melalui channel YouTube Majlis Syuhada, yaitu yang bernama Syuhada BJ Perming. Dan marilah kita dengarkan kajian kita malam hari ini pada Ustaz Dr. Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syuhada BJ Permai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Dan sholawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita yaitu surah Al-Fil, di mana surah Al-Fil ini adalah surah yang salah satu surah terpendek di dalam Al-Quran, yang apabila dalam momentum Maulid atau peringatan kelahiran Rasulullah SAW, surah ini adalah salah satu surah yang perlu disampaikan. Jadi mengapa demikian? Karena berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW.
Dan surah Al-Fil disepakati oleh ulama merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Makkah. Dan kata Al-Fil artinya dalam bahasa Arab adalah gajah. Al-Fil, Al-Filah, Fialah artinya gajah, di mana gajah ini adalah hewan-hewan yang populer bukan di Arab, tetapi justru di benua Afrika. Dan Al-Fil yang dimaksud bukanlah definisi daripada gajah, tetapi adalah peristiwa yang diikut sertakan di dalamnya gajah, yaitu penyerangan kaum atau Raja Abraha bersama tentaranya dari Ethiopia, di mana ia membawa gajah-gajah. Apa yang terjadi kita akan jelaskan di sini. Bahwa secara garis besar Mekah ketika itu menjadi pusat perdagangan, pusat pasar internasional, orang-orang berkunjung di sana ketika musim haji, mereka berdagang, dan kepopuleran Mekah ini sampai ke Ethiopia, di mana tidak ada satu bangunan yang dikunjungi lebih banyak daripada Mekah, karena di dalamnya ada Baitullah. Sehingga orang-orang Arab, mereka yang bukan hanya dari Mekah, ada yang dari Irak, ada yang dari Yordania, ada yang dari Yaman, mereka datang. Nah, di sini Raja Abraha, ia adalah utusan dari Raja Ethiopia. Ya, Raja Ethiopia namanya Najasyi. Ya, cuman di sini bukan Najasyi yang masuk Islam. Iya, di sini Raja Abraha ketika itu, atau yang diwakilkan kepada Abraha ketika itu posisinya di mana? Posisinya ada di Yaman, di mana di sana ada kanisah, ada gereja besar, tetapi tidak ramai seperti Baitullah. Maka karena Abraha ini tidak terima atas apa yang dilihatnya, yang didengarnya, maka ia bertekad untuk menghancurkan kota Makkah. Tak terkecuali adalah Ka'bah. Maka ia membawa bala tentaranya yang tidak disebutkan jumlahnya, termasuk di dalamnya pasukan gajah. Yang populer gajah ini jumlahnya 12. Ada yang bilang lebih dari itu. Jadi tidak banyak. Ya. Kalau gajahnya gajah Afrika, gede-gede ya. Tapi kalau gajahnya gajah Sunda, ya, gajah Lampung ya, nggak terlalu besar. Kalau gajah Afrika itu gajah terbesar di dunia. Ya. Bisa jadi satu gajah Afrika itu 3 kali besarnya gajah Lampung. Di mana kekuatannya tidak diragukan lagi, bisa menghancurkan dan merusak bangunan-bangunan. Kalau di Beji Permai ini ada gajah, kita takut nggak? Hah? Takut ya. Nanti tiba-tiba mobilnya diinjek sampai hancur ya. Iya, itu yang terjadi ya. Maka mereka membawa gajah-gajah. Dan ini disebut dengan surah Al-Fil, bukan justru menunjukkan keganasan gajah. Kenapa? Ya. Karena tidak sedikit ahli sejarah menyebutkan bahwa gajah-gajah ini enggan. Ketika sudah mau masuk Mekah, Abraha bilang, ayo kita masuk Mekah. Mereka justru tidak mau maju.
Ya, bahkan ada gajah namanya Mahmud ya. Mohon maaf kalau ada Pak Mahmud di sini ya. Ya, ini disebutkan bukan saya yang ngomong, tapi Ibnu Katsir dan lain-lain namanya Mahmud ya. Kepala atau ketua rombongan gajah ini dia nggak mau. Abraha bilang masuk nggak mau. Tapi setiap kali ke arah Yaman, ke arah balik lagi, dia mau jalan. Jadi surah Al-Fil justru bukan konotasinya itu negatif, tapi justru positif. Artinya apa? Artinya gajah ini mereka tidak mau menyerang Baitullah. Mereka tidak mau ya merusak kota Mekah, di mana dari peristiwa ini hanya berselang 14 hari dari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kalau ingat surah Al-Fil, ingat Amul Fil, tahun gajah ya. Jadi yang dimaksud dengan tahun gajah bukan sionya gajah atau anjing atau apa, tapi memang tahun gajah itu jaraknya antara kejadian tersebut dengan lahirnya Rasulullah SAW hanya berselang 2 minggu saja. Intinya Abraha ketika sudah dekat Mekah, dia dihadang oleh Abdul Muttalib. Itu siapa? Yaitu adalah kakek Rasulullah SAW. Ya, dia bilang saya jagain di sini. Dia bilang saya akan hancurkan kotamu. Kata Abdul Muttalib, saya akan bayar kau ya dengan sekian dinar, tapi engkau jangan hancurin kota Mekah ini. Tapi Abraha tidak mau. Dia bersikukuh untuk menghancurkan kota Mekah dengan kekuatannya, dengan tentaranya yang ia anggap sangat kuat. Jadi ini adalah ya ringkasan dari pendahuluan atau pendahuluan terjadinya pasukan serangan pasukan gajah. Maka ketika Abraha dia memutuskan untuk menyerang Mekah dan masuk Mekah, tetapi gajah-gajahnya walk out, tidak mau, maka dia menyerang bersama tentaranya. Orang-orang Quraisy pada naik kemana? Ke bukit, kita tahu yang sudah ke Mekah, insyaallah yang belum saya doakan bisa ke sana ya, amin. Jadi Ka'bah itu berada di lembah itu artinya apa? Turunan begitu. Nah, atasnya dataran tinggi. Mereka naik ke sana. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengutus kepada mereka ketika tentara ini sudah mendekati Baitullah. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung apa? Burung apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil ya. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah lakukan kepada tentara gajah? Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan rencana mereka dalam kesesatan? Jadi kalau manusia punya rencana, Allah punya kuasa. Ya. Dan ini tidak mustahil bagi Allah. Bom-bom yang sekarang dilemparkan oleh Israel balik lagi ke Israel. Itu ya. Jadi kita sangat mendukung ya, dan kita bersama Palestina. Karena lagi viral, ada yang bilang ya bahwa Palestina sama saja sama Israel gitu ya. Kadang saya nggak paham gitu ya. Pada orang-orang yang tidak punya yang namanya ya loyalitas. Padahal Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudara Islam. Mau apa saja dia Hamaskah, dia
Qasamkah? Tapi kalau sudah diserang oleh musuh Allah, dia saudara kita. Benar nggak? Dia muslim tidak? Muslim. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak menganiayanya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Jelas sekali, terang benderang hadis Rasulullah SAW. Yang namanya muslim tidak menyerahkan, oh biarin aja. Gimana Palestina, oh biarin aja, di sana juga banyak masalah. Ini sangat aneh, ya. Sangat aneh dan sangat menyedihkan, ya. Apalagi yang ngomongnya ini yang ditokohkan. Kalau mungkin orang awam pasti bisa dipahami. Jadi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah Allah menjadikan kaidahum fi tadlil, rencana-rencana mereka dalam kesesatan karena rencana mereka digagalkan. Jadi poinnya, kalau setiap baca surah Al-Fil, kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan kota Mekah dari apa? Dari kerusakan, dari serangan orang-orang yang ingin menghancurkan Mekah. Kenapa? Karena setelah kejadian ini, Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, dilahirkan di kota ini. Setiap kali ucap surah Al-Fil kita ingat itu, ya Allah. Ingatnya apa? Ingatnya gajahnya itu, si Mahmud, si Mahmud yang walk out tadi, Kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi. Bayangkan kalau tentara gajah itu berhasil, tadi dengan gajah-gajah ini dihancurkan, bagi gajah itu gampang. Bahkan kalau kita lihat di Thailand, yang suka ternak gajah, mungkin bapak-bapak pernah melihat. Jadi kalau mereka nebang pohon gede, pohon gede, jadi mereka nggak usah bingung nariknya pakai mobil gede, cukup ambil aja pakai gajah aja. Saking kuatnya itu pohon-pohon jati atau pohon-pohon yang gede, ditarik sama gajah. Bayangkan kalau misalnya kota Mekah hancur, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada keselamatannya, dan tidak ada kedamaian, ketenangan, dan tidak ada yang namanya situasi yang kondusif di mana nanti Rasulullah SAW dilahirkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim thayran ababil. Jadi burung ini, ababil itu artinya berkumpul. Karena memang burung itu pada dasarnya suka kumpul. Benar nggak Pak? Atau burung sering sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri yang disangkar itu yang dijual itu sendiri-sendiri. Entah dari mana datangnya, tidak tahu. Ada yang bilang dari arah Yaman, dari mereka, dari arah si Abraha. Karena Abraha adalah kaki tangan raja di Ethiopia. Nah, intinya masih induk ke Ethiopia, ke Habasyah. Tapi dia posisinya ketika itu di Yaman, maka ke sana dikirim burung yang tidak diketahui dari mana asalnya. Ada yang mengatakan dari arah Yaman, jumlahnya sangat banyak. Dan ababil dalam bahasa Arab artinya mujtami'ah, berkumpul. Sampai sini nggak ada yang aneh atau nggak, biasalah. Tapi yang tidak biasa itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tarmihim bihijaratin min sijil. Di mana burung-burung ini, jadi ababil artinya apa? Berkumpul, Bukan nama burung. Ini sudah saya sampaikan. Seperti pohon khuldi, Nggak ada namanya buah khuldi. Jadi kalau ke tukang buah, Bang, beli buah khuldi dong. Ente ambil aja di surga sana, Surganya dulu waktu Adam dikeluarin, Nggak ada. Terus kita bilang, Bang, beli burung ababil dong. Udah balik lagi ke neraka, Karena burung ababil ini tarmihim bihijaratin min sijil,
menimpuki mereka dengan batu dari sijil. Sijil ini ada dua tafsirannya, dari neraka, saking panasnya. Yang kedua, sijil ini adalah batu-batu yang sangat keras. Ya, jadi ini yang dibawa oleh burung tersebut. Ya, jenisnya saya nggak tahu nama burungnya ya. Ada yang bilang burung swallow, swallow kayak nama sendal ya. Ya, pokoknya burung yang ya kakinya lebar ya, dan agak panjang begitu. Jadi ini jenis burungnya tapi yang tidak biasa, mereka membawa senjata. Dan senjata ini adalah batu-batu yang sangat panas dan sangat keras. Ingat bahwa tentara Allah Subhanahu wa taala di muka bumi bukan hanya manusia, betul enggak? Ini Pak. Ketika perang Badar, tentara Allah itu siapa? Malaikat kan? Iya, dibantu sama malaikat. Nah, ini ada hubungannya, makanya saya jelaskan. Nah, di sini tentara Allah adalah burung. Ingat, jangan lupa dulu kita sudah jelaskan huru hara siapa? Ya'juj dan Ma'juj ya. Tentara Allah apa ketika itu? Apakah burung? Bukan. Tentara Allah ketika itu adalah ulat. Ulat kecil yang sering ada di hidung sapi. Nah, itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai hadis sahih. Iya. Jadi tentara Allah itu banyak, tidak mesti manusia. Dan di sini burung. Ya. Saking panasnya, nah ini saking panasnya dan saking kerasnya burung-burung ini menghancurkan dengan batu-batu tersebut para tentara, tak terkecuali di dalamnya adalah Abraha. Ya, sampai sini biasa. Tapi yang tidak biasa, sering saya ulangi, bahwa dalam peristiwa ini tidak ada satu orang pun dari kafir Quraisy yang terluka. Saya ulang, tidak ada yang terluka. Ibarat kalau lagi beji permai, ya, dikirim rudal dari Israel ya. Nauzubillah ya. Karena orang arah sana ya pasti adalah yang meleset-meleset begitu ya. Ini nggak ada yang meleset. Iya, tidak ada yang meleset dan tidak ada yang kena. Padahal mereka ketika itu apa? Kafir. Nyembah berhala, tidak semua tapi kebanyakannya. Saking Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Mekah dan penduduknya tak terkecuali ya. Jadi nggak dimatiin sama Allah, enggak ya. Tapi yang mati ketika itu hanya tentara-tentara Abraha saja. Dan Abraha terkena ya. Jadi batunya meleset sedikit ya. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi batu ini dalam buku-buku sejarah saking panasnya dan kerasnya, kalau mengenai ubun-ubun kita maka dia akan tembus ke dubur kita. Jadi kena pala langsung tembus. Ya, itu saking panas dan keras. Ada nggak batu kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Padahal batu-batu ini disebutkan tidak besar, ya, sesuai kaki burung ya, sesuai kakinya, kayaknya apa tangannya? Tangannya kakinya ya, sama. Maka tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka mereka dijadikan seperti asfin ma'kul, seperti tanaman ya, seperti dedaunan yang dimakan. Ya, kita dulu bacanya daun yang dimakan ulat gitu ya. Ya, ada memang. Tapi yang masyhur bukan dimakan ulat, dimakan hewan ternak seperti kambing, seperti kerbau, seperti sapi. Nah, seperti itulah. Jadi Abraha itu terkena dari batu yang dilemparkan oleh burung-burung tersebut dan mengenai salah satu dari anggota tubuhnya, kemudian badannya ini kata ulama berceceran, qadra'an milah, kayak apa kita nyebutnya ya? Meleleh.
meleleh karena dia lari dari Mekah ke Yaman, meleleh. Ketika sampai Yaman, tidak tersisa dari badannya sedikit pun. Tuh, ya. Saking apa? Saking panasnya, Pak. Subhanallah. Ya. Jadi ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi itu menunjukkan kisah tentang pasukan gajah yang Allah gagalkan niat mereka, bahkan gajahnya sendiri walkout, ya, tidak mau mendekati kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Ya. Jadi yang perlu kita pahami di sini ada kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan. Ya. Kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi sebelum Nabi diutus namanya apa? Namanya irhas. Namanya apa? Irhasat. Kalau Nabi sudah diutus namanya apa? Mukjizat. Nah, ini namanya irhasat. Ketika Nabi SAW lahir juga saya sebutkan, ya. Oh, belum dicetak. Yang saya sebutkan ketika Nabi lahir, ya, terjadi irhas. Irhasnya apa? Ketika lahir dari rahim ibunya mengeluarkan cahaya dari rahimnya. Dan rahim itu ke arah mana? Ke arah negeri Syam. Negeri Syam itu mana? Negeri Syam itu Syria, Yordania, Palestina. Ini namanya negeri Syam dan Lebanon. Ya. Ke arah sana. Kenapa? Karena memang negeri Syam akan ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi perlu dipahami, Pak, negeri Syam ini adalah dulu dalam kuasa Romawi. Ya. Jelas. Sedangkan Palestina ini namanya Palestina itu dari Palestia, ya. Palestia ini adalah orang-orang Romawi. Ya, orang-orang dari Yunani yang kira-kira umurnya itu 12 abad sebelum Masehi. Di mana mereka tinggal? Di tepi pantai antara Gaza, ya, dengan pantai namanya Yafa. Ya. Jadi disebut Palestina. Ya. Jadi sampai sini Palestina tidak ada hubungannya dengan Yahudi, ya. Jelas, karena Yahudi Bani Israel mengklaim dirinya apa? Dirinya adalah tanah itu adalah tanah mereka. Nah, mungkin sudah disampaikan pada saat ini, tapi perlu saya sampaikan juga di sini. Ya, jadi kalau kita lihat memang bukan mereka. Ya, dan bahwasanya mereka mendapatkan kemuliaan itu karena mereka mengikuti siapa? Nabinya. Jadi yang pertama kali masuk dari Yahudi atau Bani Israel adalah Nabi Musa dengan muridnya siapa namanya? Yusha bin Nun, gitu kan? Kemudian dibangun oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi-Nabi Bani Israel. Ya, ketika itu mereka beriman kepada Allah dan para rasul, sehingga mereka kemudian menyembah berhala, membunuh nabi-nabinya, ya. Baru ketika itu mereka dijadikan kaum yang hina, bahkan kata Allah apa? Kunu qiradatan khasi. Jadilah engkau kera-kera yang hina. Ya. Ini saya selipkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ada irhas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir terpancarlah cahaya dari rahim ibunya, dan kemudian ketika itu beberapa teras dari teras Romawi, ya, itu hancur, teras-teras istananya, juga beberapa gereja hancur. Kemudian api yang disembah kaum Majusi juga padam. Itu namanya apa? Irhas. Jadi Rasulnya belum jadi nabi, baru lahir, tetapi ada tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW dakwahnya akan, ya, menjadi dakwah yang menyeluruh. Dan negeri Syam
menjadi ditaklukkan. Ketika itu Romawi yang berkuasa. Siapa? Romawi. Ya. Kemudian Persia ditaklukkan. Kemudian Syria, negeri Syam ditaklukkan. Jadi semuanya ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, dan kita merasakannya sekarang bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW ya adalah dakwah yang menyeluruh. Dan namanya apa? Irhas. Ya, jadi di antara irhas Nabi Muhammad SAW adalah kisah dari Ashabul Fil. Jadi kalau ingat surah Al-Fil ini irhas ya. Kenapa irhas? Itu Nabi belum lahir tapi sudah apa? Dibersihin itu. Ya, dijaga, istilahnya apa? Disterilkan. Ketika Nabi lahir, cahaya memancar, kemudian tempat-tempat ibadah yang menyembah selain Allah itu runtuh, kemudian teras-teras dari istana-istana raja-raja tertentu ya hancur ya ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, itu satu. Ya, yang kedua termasuk di dalamnya adalah sama ya, yaitu burung-burung yang dikirim kepada tentara gajah ini irhas juga. Ya. Ya, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum-kaum yang tidak beriman, kaum-kaum yang menentang. Ini juga saya sampaikan dalam serial Akhir Zaman ya, beberapa tahun itu ya. Dengan sesuatu yang di luar dugaan. Mungkin ketika itu Abraham mikir, wah, yang bisa ngalahin mereka ya paling enggak gajah juga gitu kan. Sekarang gajah, ibaratnya gajah sama tank aja, tank bisa hancur kan kalau gajahnya gede, ya, penyok itu, ya, diinjek sama dia. Gitu kan. Siapa yang bisa ngalahin? Nggak nyangka, ya. Burung di atas ya. Kita tahu burung-burung selama ini ya terbang aja di atas. Tapi Allah Subhanahu wa taala kirim burung itu ya dengan apa? Dengan senjata. Ya. Itu subhanallah. Sekarang orang pada ngikutin ya, bagaimana bikin burung ababil nih ya. Akhirnya pakai drone ya. Dulu kan nggak ada drone kan, sekarang bikin aja drone. Ya. Dulu kita dengar pesawat tanpa awak gitu, kayak aneh begitu. Wah, keren banget itu. Sekarang udah kayak pakai remote control aja. Dan banyak video, nggak tahu di video kajian syuhada kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau di video-video tentara Rusia sama mana Ukraina itu banyak. Jadi tentara-tentaranya tiba-tiba dari atas, ya, pakai drone-nya juga bisa ngerekam lagi, canggih sekali. Jadi nggak usah ngirim orang, ya. Kalau kirim aja drone 4, 5, 10 tanpa awak, ya. Dan bawa bom dia. Ya. Mungkin mau ngikutin burung ababil gitu. Wah, ini caranya nih ya. Mana caranya biar hancur? Udah kirim aja dari udara gitu kan. Cuman harus ada senjatanya. Ya paling nggak ada bom 1, 2, 3. Dikendalikan oleh manusia. Tapi ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentara Allah itu banyak, ya. Tentara Allah itu banyak ya. Dan di sini mereka sampai berceceran, hancur ya. Apa tadi? Meleleh sedikit demi sedikit, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini menunjukkan bahwa ya, bahwa Allah memuliakan Makkah dan Allah menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Quraisy. Dan Quraisy dengan surat ini, dengan surah Al-Fil ini menjadi kabilah Arab yang apa? Yang diagungkan. Jadi kalau orang Israel, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Mereka kan rasis, ya. Dulu saya belajar protokolat Zionis, ya. Bersama guru saya Profesor Ahmad Al-Musayyib. Dia ahli akidah, ya. Di antara protokolat Yahudi atau Zionis apa di situ statement?
kalian adalah bangsa nomor 1 dan bangsa selain kalian adalah bangsa yang rendah dan hina. Jadi pakai apa? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi mereka meyakini bahwa mereka bangsa yang pertama. Nah, dijawab ya, orang Arab apakah rendah? Nah, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini menunjukkan bahwa orang Arab juga apa? Punya kemuliaan walaupun ketika itu mereka masih kafir, Nabi belum diutus, ya. Ya, jadi itu relatif. Jadi kalau orang Islam direndahkan oleh orang Yahudi, Bapak sekalian, itu memang mereka protokolnya seperti itu. 1, 2, dalam protokol Zionis dibilang apa? Ya. Jangan engkau memakan riba di antara kalian. Dan ya, sebarkanlah riba kepada bangsa lain. Betul nggak? Jadi sesama Yahudi nggak boleh ya. Ngutang kata orang Yahudi bunga 5%. Haram ya. Tapi kalau orang Muslim bunga 10%. Ayo. Pinjam ngutang banyak, bunganya juga banyak. Nah, jadi kita jangan seneng dulu ya. Alhamdulillah dapat pinjaman. Apa ada bunganya lagi? Itu bukan bunga. Tapi apa? Itu bukan bunga, tapi duri namanya. Minjemnya 10 juta, bayarnya 50 juta. Baik, Bapak-bapak dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Fil ini ya, lagi-lagi kita mengingat kejadian ini, berarti mengingat bagaimana Rasulullah SAW akan dilahirkan dan mengingat ada namanya apa? Irhas. Apa namanya? Irhas. Irhas itu artinya kejadian-kejadian luar biasa sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ya, kejadian-kejadian luar biasa yang di dalamnya adalah pembelaan, yang di dalamnya adalah membersihkan dari ya, keburukan-keburukan orang-orang yang zalim, yang aniaya. Ini merupakan irhas dan Nabi SAW irhasnya sangat banyak di sini. Salah satunya adalah peristiwa Ashabul Fil. Baik, demikian semoga kita bisa mengambil ibrah dari surah Al-Fil. Jadi ketika baca surah Al-Fil bukan hanya baca begitu saja ngelotok di luar kepala, tapi kita teringat bagaimana Allah yang memuliakan Nabi, memuliakan kota Mekah, menjaga orang-orang Mekah, bahkan orang-orang yang kafir yang berhala Allah selamatkan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwa kekuatannya, tentaranya ini mengalahkan semua tentara terkuat yang ada di muka bumi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Mungkin ada pertanyaan? Pada yang sekalian, dipersilakan ada pertanyaan. Ini maksud kita dari Zoom ini. Silakan. Dari Haji Andri Bangkampi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin. Allah SWT jaga Masjidil Haram dan Nabawi. Dan saya yakin juga menjaga Masjidil Aqsa. Karena saat ini Aqsa sedang dizalimi Zionis Israel dengan rencana jahat membuat Salomon Temple. Dan saat ini akan menuju hancur negara Zionis Israel. Mohon pencerahan. Iya. Jadi Masjidil Aqsa, kalau kita lihat dalam Al-Quran tidak ada ayat yang seperti surah Al-Fil, nggak ada ya. Tapi kalau surah Al-Fil jelas, ini konteksnya adalah Baitullah. Tapi ada nggak yang menunjukkan bahwa ada dijaga Masjidil Aqsa? Ya, dalam surah Al-Isra yang disebutkan adalah alladzi barakna haulah. Jadi Masjidil Aqsa ini ya diberkahi sekelilingnya. Ya, diberkahi itu apa? Disebutkan oleh ahli tafsir. Diberkahi artinya subur ya, damai. Tuh. Ada di dalamnya. Nah, berarti ini janji Allah Subhanahu wa taala, tidak secara eksplisit memang ya, tetapi implisit. Allah menyebutkannya barakna haulah. Bagaimana itu? Ya. Nah, maka ini berkaitan, ada juga yang tanya kepada saya kapan Israel akan hancur ya. Saya nggak tahu ya, cuma kita yakin ketika nanti Imam Mahdi keluar, ya, orang-orang Yahudi mereka akan terkalahkan. Kenapa? Karena ketika itu orang Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Yang sudah saya sampaikan dulu, Dajjal itu keluar dari mana? Asfahan. Ya.
Siapa yang ngikutinnya? Ya, yang ngikutinnya itu jemaahnya siapa? Perempuan dan Yahudi. Ya, paling banyak pengikutnya perempuan dan orang Yahudi. Nanti dikalahkan di situ. Ya, kalau sekarang saya tidak tahu, ya, karena ini berkaitan dengan hal yang gaib. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis sahih menunjukkan dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya, ya, di sini disebutkan kalian akan memerangi orang Yahudi, jelas, ya. Ya. Sehingga mereka ketakutan, ya, sehingga mereka mengumpet di belakang pohon dan batu. Kan hadisnya gitu. Ya. Batu dan pohon itu berkata, di belakang saya ada Yahudi, bunuh saja. Itu kan, kecuali pohon gorkot, ya, karena itu pohonnya orang Yahudi. Makanya sekarang mereka bikin pohon gorkot ditanam banyak, ya, supaya nanti pas ngumpet dia nggak ngomong, diam ente. Jadi nggak ngomong, ya. Jadi intinya adalah, ya, Ustaz Jubriyadi, bahwa akankah umat Islam? Ya, akan cuman kapannya nggak tahu. 2030, 2040, ya, akan ada masanya. Dan bisa dipastikan ketika. Nah, sekarang kan kalau kita nyebut Mahdi, kita juga nggak tahu, ya, Mahdinya keluarnya tahun berapa, gitu kan? Ya, dipastikan ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa. Tuh bayangkan, ya, Nabi Isa malah mengalahkan siapa? Dajjal kan? Dajjal pengikutnya siapa? Yahudi. Sedangkan Nabi Isa dari mana? Yahudi. Benar? Dari Bani Israel. Ini Yahudi konotasinya jelek, ya. Israel pun sebenarnya bagus. Ya. Bahkan kalau perawi hadis banyak yang namanya Israel. Ya. Kalau kita ngasih nama Israel, besok ditimpukin sama tetangga. Israel ya, timpukin dia, ya. Padahal Israel itu artinya, Isra itu artinya abdun, itu Allah, jadi hamba Allah. Jadi bahasa Ibraninya Abdullah, Israel. Gitu. Karena Israel itu nama ilahnya daripada Yakub, kan begitu. Jadi yang menghancurkan, kan ini berkaitan nih, Dajjal dengan Yahudi itu sendiri adalah nabi dari Bani Israel. Siapa nabi? Nabi Musa kan? Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Kan begitu. Kalau ada Yahya setelahnya, intinya dari ras yang sama, ya. Jadi subhanallah, ini juga berkaitan dengan akhir zaman, ya, bahwa yang akan diutus untuk membenahi atau mengalahkan kerusakan di akhir zaman adalah orang yang memang pantas dan sesuai. Mengapa Nabi Isa itu disuruh melawan Dajjal? Karena kedua-duanya punya mirip kekuatannya, sudah kita bahas, ya, supaya nggak lupa, ada di buku saya. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, bener nggak? Dajjal juga bisa. Oh. Nabi Isa bisa nyembuhin orang yang buta, Dajjal juga bisa. Ada kemiripan. Ya, jadi dikirim yang sama, kan begitu. Bukankah setiap Nabi diutus kepada kaum yang, ya, jadi kalau kaumnya ini populer satu perbuatan, maka dikirim mukjizat yang semisalnya. Nabi Muhammad mukjizatnya banyak, ya. Tapi yang paling besar ada Al-Quran. Kenapa? Karena ketika itu orang Arab sukanya apa? Syair. Itu kan. Nabi Musa, ya, dikirim tongkat. Kenapa? Karena di situ banyak penyihir. Ya. Nabi Isa diutus di akhir zaman. Kenapa? Karena Dajjal sama, mirip, ya, sama-sama Masih, ya, sering berjalan ke Allah, sama-sama memiliki kekuatan yang mirip, bisa hidupin orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Dan tambahannya ternyata Dajjal pengikutnya siapa? Yahudi dan perempuan. Jadi kita akan ke sana, tapi saya nggak tahu pastinya kapan. Kita yakin saja, ya. Pokoknya intinya apapun yang terjadi di Palestina ini adalah bentuk bahwa kita peduli. Jadi kita tidak bisa. Ente posisinya mana? Aneh netral, nggak bisa. Nggak bisa netral. Jelas, ya. Al-muslimu akhul muslim. Islam itu saudaranya orang Muslim. Ya. Jadi apapun yang terjadi kepada saudara kita semuslim, kita bela. Ya. Itu aja. Simple. Baik. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Oh, ada. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Imam Mahdi ini kan kalau umat lain sekarang sebetulnya orang sakti bisa ngalahin dia. Apakah dengan kekinian ya? Tapi sekarang ini kan serba bentuknya itu Imam Mahdi itu seorang yang pemimpin atau seorang yang memang sakti. Iya. Kita kan sekarang zaman ini jadi punya bala tentara gitu seperti itu loh penelitiannya gimana tadi? Iya. Ini untuk apa? Refresh ya kajian yang dulu ya, Pak. 5 tahun yang. Iya. Jadi apakah ini bisa diterjemahkan dengan konteks kekinian? Bisa saja. Cuman memang ada perbedaannya. Apakah dia orang sakti, dia seorang pemimpin ya. Tetapi kesaktian itu justru yang disebutkan ya. Imam Mahdi ya, dia memiliki kekuatan, tapi justru yang banyak disebutkan adalah Nabi Isa kan gitu ya. Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam. Karena nanti Nabi Isa akan melawan bukan hanya Dajjal tapi juga apa? Ya Ya'juj dan Ma'juj kan itu. Kita sudah bahas itu. Ya. Apakah bisa ditafsirkan dengan teknologi? Ya, saya sudah jelaskan dulu bahwa kalau kita lihat hadis-hadis tentang Mahdi kemudian Nabi Isa ini memang seperti kaum Ya'juj dan Ma'juj, mereka menggunakan senjata tradisional. Kan mereka pakai panah kan? Kenapa nggak pakai drone atau pakai sekarang yang nggak pakai tanah? Pakai panah mereka ya lepas panah itu ke langit dan keluar darah kan begitu hadis-hadisnya disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak ya dan disahihkan oleh ulama. Jadi intinya apakah mereka sakti? Ya, Nabi Isa juga sakti. Gitu. Cuman saya tidak bisa mengatakan bisa nggak diganti dengan teknologi sekarang. Ya, sepertinya tidak bisa gitu. Ya. Bahkan ini menunjukkan ada isyarat bahwa bisa jadi di akhir zaman teknologi itu akan apa? Akan punah. Gitu. Balik lagi ke zaman dulu. Ya. Buktinya Nabi Isa, apakah ditembak Dajjal? Enggak kan? Atau pakai sniper? Jelas hadisnya. Hadisnya sahih. Nabi Isa membunuh Dajjal pakai apa? Oke? Tombak kan begitu, pakai tombak di hirbah. Kenapa nggak pakai sniper aja? Gitu kan? Sekarang udah canggih. Ini menunjukkan apa? Kita yakin itu. Hadis-hadisnya banyak kok. Sahih begitu. Bahwa ini juga ada isyarat bisa jadi di akhir zaman teknologi yang canggih sekarang ini mungkin orang sudah punah atau sudah meninggalkannya. Nanti balik lagi ya. Pakai apa? Pemburu jin ya. Baik. Cukup? Baik.